Shalom, welcome home bagi semua jemaat online GMS Surabaya Barat. Dan di tempat ini sekarang ini kami akan melangsungkan ibadah perdana di tempat rumah yang baru bagi kita semua, yaitu di GMS Rooftop Surabaya Barat di Pakuwon Mall. Dan kami semua excited, kami bersuka cita, dan kami ingin berbagi sukacita ini juga bersama dengan Anda. Kapanpun Anda siap, Anda bisa datang ke tempat ini dan beribadah bersama-sama dengan kami. Adapun jadwal ibadah kami di tempat ini yaitu untuk online adalah jam 7 pagi, jam 10, jam 1 siang, jam 4 sore, dan juga yang terakhir jam 7 malam. Jangan lewatkan setiap kesempatan di dalam ibadah ini karena masing-masing ibadah punya berkat tersendiri bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan untuk bulan ini tanpa terasa kita memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru juga, yaitu mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa bersama-sama supaya bangsa-bangsa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dan juga minggu ini kita akan ada perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur di rumah Anda masing-masing, dan kita bisa masuk bersama-sama di dalam perjamuan kudus menerima berkat yang langsung dari Tuhan sendiri. Haleluya. Dan juga persembahan yang sebentar lagi kita bawa di hadapan Tuhan, jadikan ini sungguh-sungguh penyembahan kita. Dan bagi Anda, Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau dimanapun berada, Anda bisa memberikan persembahan Anda lewat kris yang sudah tertera di layar kaca Anda. Haleluya. Baik, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, biar hatimu memuliakan namanya. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bangga punya Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau, yang menuntun kami Tuhan, terus membawa kami dan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terutama ketika Engkau rindu Tuhan memakai kehidupan kami, maka Engkau juga memperlengkapi kami. Di tempat ini, di GMS Rooftop, kami rindu untuk sekali lagi membawa segala hormat, pujian, syukur kami kepadamu Tuhan. Lewat pujian, lewat pengagungan, sorak-sorai kami Tuhan, kami akan datang membawa segenap hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau akan berbicara lebih lagi Tuhan lewat tempat ini, di mana kami beribadah kepadamu, dan kami akan menerima tuntunan yang langsung dari kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami akan berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau sambut dengan sukacita ibadah perdana ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita dan mengubahkan kehidupan. Rooftop bukan sekedar sebuah bangunan, ia adalah rumah. Sebuah tempat aman bagi komunitas iman yang hidup dan terus bertumbuh. Bersama-sama kita menempa hubungan yang semakin dalam, merayakan keragaman kita, dan memperkuat ikatan yang mempersatukan kita. Rooftop adalah tempat hidup terjamah oleh hadirat Tuhan, tempat perlindungan di mana kasih-Nya dirasakan, kebenarannya diberitakan, dan janji-janjinya digenapi. Disinilah, di tanah yang ditingkatkan tinggi, kita diangkat pada ketinggian baru dalam iman, pengharapan, dan tujuan. Rooftop berdiri sebagai kesaksian nyata atas visi dan komitmen kita bersama untuk bertumbuh sebagai gereja, untuk berdampak bagi komunitas kita, dan untuk lebih lagi mengejar rencana Tuhan bagi hidup kita. GMS Surabaya Barat mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan yang tak terlupakan di Rooftop. Selamat datang di babak baru yang tidak mengenal batas. Siapkah Anda untuk terbang tinggi? Welcome home to the Rooftop. Ladies and gentlemen, saatnya kita bangkit berdiri, kita rayakan bersama GMS Rooftop, rumah baru kita, dengan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya! Mari kita berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Ada sukacita yang besar, amin. Kami rindu memuji nama-Mu Tuhan. We're standing here in heaven's atmosphere, preparing the
roh kami menyembahmu Tuhan. Jesus, come into this place. Come on, raise up your hands. Jesus, Jesus comes into this place. Oh, praise the name of the King who's King. Jesus, From the rooftop, hey. open the gates with songs of praise. Jesus, From this rooftop, we cry holy. We cry holy. holy, holy, holy. Holy is the Lord Most High. Hey, We cry holy. We cry holy. We cry holy is the Lord Most High. berikan kemuliaan bagi Raja yang mulia, King of Kings and Lord of Lords, Jesus. Bertahtalah atas pujian umat-Mu Tuhan, saat hati kami bersuka menyembah-Mu. Oh, praise the name of the King who's King. Jesus, Jesus shine from the rooftop. hallelujah. Open the gates. Songs of praise. Jesus, Jesus shine from this rooftop. We cry holy. mari kita lambaikan tangan bersama-sama. We cry holy, holy is the Lord. It's the Lord Most High. We cry holy. Hallelujah. We cry holy. We cry holy. Is the Lord Most High. Haleluya. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Siap menari buat Tuhan, amin. Come on. Mari bersama nyanyikan. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Amin. Kasih-Mu selalu baru, tak habis hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Oh, angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Stop hari ini. Adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 Kasih-Mu selalu baru. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Angkat suaramu. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab
bersama-sama di atas kepala kita. Oh, pujian bagimu Yesus. Haleluya. Hey. Bertepuk tangan seperti ini, come on. Hey, 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 hey. Everybody, 1, 2, 3, go. Angkat suaramu, angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suara, mari lambaikan tangan bersama-sama. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya. Yang siap menari lebih lagi buat Tuhan, come on. Come on, tepuk tangan bersama-sama, come on. Nyanyi, puji Tuhan, amin. Bangun, baik kudusnya, yes. Di tempat ini, Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun, baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, puji Tuhan, hey. Bangun, baik kudusnya. Di tempat ini, Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun, baik kudusnya. Mari persembahkan seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, mari bersorak. Hey. Bertepuk tangan lebih luar biasa lagi buat Tuhan, come on. Hey. Hey ya, oh hey. Hey ya, oh hey. Semua kaki menari buat Tuhan, come on. Hey ya, oh hey. Hey. Hey ya, oh hey. Hey ya, oh hey. Woo. Hey ya, oh hey. Hey ya, oh hey. Woo. Sungguh sukacitamu di tempat ini Tuhan. Mari semua serukan, nyanyi, puji Tuhan. Bangun, baik kudusnya. Di tempat ini, Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun, baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Mari bersama persembahkan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkan
sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih atas sukacitamu mengalir memenuhi tempat ini ya Bapa. Oh thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, hati kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh kami bersyukur, syukur, kami bersyukur Tuhan, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu. Kau setia ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Dia. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh kami mengasihi-Mu. Kami mencintai hadirat-Mu. Kami menyukai kediaman-Mu. Mari bawa hati kita menyembah-Nya.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have faith in the goodness of God. Saja naikkan pujian. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. You have been good, you have been good in all our lives, in all our days. You have been good. There is no one like you. You have
pagi ini. Rasa syukur kita buat segala kebaikan Tuhan di hidup kita. Tak berkesudahan kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Kau layak terima pujian. Dari tempat ini selamanya menjadi kediaman. Dan kami umat-Mu menyembah. Let my heart be a temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be a temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit.
bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah tempat untuk merangkul hati dan mengubahkan kehidupan. Rooftop bukan sekedar sebuah bangunan, ia adalah rumah. Sebuah tempat aman bagi komunitas iman yang hidup dan terus bertumbuh. Sebagai simbol dimulainya pembangunan gereja Tuhan. Kita mulai. 3, 2, 1. Inilah groundbreaking gereja Mawar Syarat Surabaya Barat. This is our church. Don't you love Jesus? Yang mencintai Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan di rumah ini, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan kiri kanannya, I love my church. Waktu saya diselamati sama siapalah hari-hari ini, selamat ya. Saya tanya dulu GMS enggak? Kalau bukan GMS saya jawab terima kasih. Kalau GMS saya berkata, bukan selamat ke saya, selamat ke kita, selamat ke Anda juga. Ya, katakan kanan kirinya selamat ya, gedung baru ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Seharian ini saya mengajar soal rencana Tuhan dalam hidup kita namanya gereja. Gereja adalah bagian dari rencana Allah atas hidup orang percaya. Tanpa itu, sesuatu yang besar akan missing dalam hidup kita. Hari ini di live streaming kemana-mana, jadi saya juga ingin mengucapkan welcome home untuk GMS, bahkan ROSC, sampai di luar negeri. Hello, God bless you, kasih welcome home untuk gereja kita di mana-mana yang live streaming hari ini. Khotbah saya seharian, saya kasih tema besarnya I Love My Church, lalu topik-topik ibadah seperti biasa, masing-masing beda, dengarkan satu persatu, menunya keluarkan. Nah ini dia, ibadah sebelum ini tadi saya ada singgung kalau kita agak susah dapatkan parkiran, berbahagialah orang yang demikian. Karena kalau ke gereja mesti bayar harga lah. Nggak usah pakai jalan mudah, mau ibadah itu harus berani pay the price. Kalau kita tahu di tempat itu ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaktian yang keempat ini hari Minggu, ini akhir pekan kebaktian yang ke-7. Luar biasa Tuhan menambahkan jiwa-jiwa, tiap ibadah selalu penuh begini. Haleluya. Dan kita akan belajar satu firman dengan judul lebih baik satu hari di gereja. Mazmur 84 ayat 9 sampai 13, mari kita buka bersama-sama. Sekali lagi saya mohon Anda bangkit berdiri, kita baca ayat-ayatnya. Lebih baik satu hari di gereja, topik khotbah saya sekarang. Ayat masnya Mazmur 84 ayat 9 sampai 13. Saya minta kita semuanya membacanya, actually reading it, oke? 2, 3. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Katakan amin dulu. Terima kasih Anda kompak membacanya. God bless you. Silakan duduk. Lebih baik satu hari di gereja. Mazmur 84 adalah mazmur yang termanis.
Mazmur yang terkenal mungkin Mazmur 23, terpanjang 119. Tapi ini Mazmur yang sangat sweet, ditulis oleh seorang pendosa keturunan pemberontak Bani Korah. Kebaktian sebelumnya saya ada jabarkan, ada banyak pewahyuan untuk hidup Anda, dengarkan sendiri tentunya nantinya. Tapi di ibadah yang sekarang ini, saya mau ceritakan bahwa ada nilai tukar yang luar biasa. Kalau Tuhan yang sama yang ditulis oleh Musa, 1 hari bagi dia itu 1000 tahun bagi manusia, Allah tidak pernah makan waktumu. Orang yang berkata doa itu buang-buang waktu, orang itu tidak kenal Tuhan. Masa Tuhan akan berutang budi sama siapa? Tuhan tidak pernah waste your time. Tuhan tidak pernah buang-buang waktu Anda. Nggak mungkin. Tuhan kita itu pencipta waktu. Tuhan yang maha tahu. Baca Alkitab itu susah konsentrasi kalau kita sudah kesiangan. Atau kalau malam sudah penuh nih, baca Alkitab pun sudah nggak objektif lagi. Saya suka baca Alkitab pagi hari, first thing first sebelum saya breakfast. Biasanya kalau saya dikasih breakfast, taruh dulu di meja saya yang ala kadarnya, ya cepat-cepat diisi dulu dengan protein, saya tunggu dulu, saya baca dulu. Kadang-kadang malah berat untuk saya pegang makanan. Kudu mau baca terus, ini nanti saja. Ya, tapi kadang-kadang saya bisa lupa makan. Karena itu saya harus sambil, ya terpaksalah, snack-snack sedikit. Ini makanan, ini snack. Bagi saya, firman itu makanan. Makanan adalah snack. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa kalau kita baca Alkitab itu tidak pernah sia-sia. Demikian pula ibadah di gereja. Nggak pernah sia-sia karena gereja adalah idenya Allah. Sudahlah, jangan tanya sama saya gimana. Saya sudah cerita di ibadah-ibadah sebelumnya. Church is God's idea. It wasn't man-made. Bukan manusia yang mengimajinasinya. Apakah kita pengangguran? Kalau memang manusia bisa survive sendiri setelah diselamatkan, ngapain? Ngapain Tuhan bangkitkan gereja mula-mula? Tapi gereja memang selalu ada masalah. Berapa banyak orang kesandung sama gereja? Hanya karena ada uang palsu di luar situ. Bukan berarti semua uang palsu, saudara. There's always a good church for you. Dan gedung ini, yang disebut gereja bukan gedungnya. Church is the people. Gedung ini fasilitasnya agar kita bisa memuji dan menyembah. Lebih baik 1 hari di gereja, ini keluar dari Bani Korah, mulut Bani Korah. Zaman itu zaman tabernakel, belum bait suci, itu zaman Salomo. Minggu lalu pun saya khotbah tentang rahasia tabernakel. Zaman dulu, mereka itu ke gereja ya ke tabernakel atau tenda. Dan Bani Korah ini, nunggu-nunggu minggu ceritanya. Kalau orang Yahudi Sabtu. Kalau kita minggu, karena pemerintah mencetuskan minggu adalah libur bersama. Udahlah, jangan dibantah. Yang penting bukan minggu atau Sabtunya, jangan kita perang hari. Yang penting adalah hati disiapkan untuk ketemu Tuhan bersama dengan saudara seiman. Nah kadang-kadang kalau kita datang ke gereja itu ya, kita rasa gimana ya? Gimana ya? Rasanya kalau beberapa orang bahkan tidak punya waktu untuk ke gereja. Alasannya macam-macam, karena memang mereka tidak mencari Tuhan. Tapi ada juga yang karena sok mencari Tuhan, merasa bisa sendirian, gak perlu gak ke gereja, aku bisa live streaming di rumah. Nanti suatu hari semoga ada live streaming ya ke surganya. Ada hal-hal yang gak bisa diwakili, lebih baik 1 hari di gereja itu, dia pasang tubuh, dia setor badan, dia di situ, tapi lebih dari itu, dia setor hati. Gereja itu bukan ceklok. Tapi ada something yang di situ yang tidak bisa tergantikan. Makanya yang lihat Yesus dibangkitkan, naik ke sorga maksudnya, bukan dibangkitkan. Waktu naik ke sorga di Mount Olive itu atau di Bukit Zaitun, itu 500 pasang mata. Tapi yang dapat lidah api cuma 120. Mana 380-nya? Tuhan tidak tapau pulang, tolong bungkuskan dia 380 untuk yang gak datang. Sana kasih apinya sendiri-sendiri. Saya gak berkata bahwa streaming itu tidak sah. Bukan. Tapi kalau bisa, kenapa kita gak mau? Ada banyak orang yang tidak bisa masalahnya, atau tidak diperbolehkan, atau berhalangan. Nah yang kayak gitu, saya tahu Tuhan itu maha murah.
murah hatinya. Tapi kalau kita bisa dan kita tidak melakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu mencobai Tuhan namanya. Api yang diberi itu 120, bukan 300, bukan 500. 120. Kepala yang datang, di atasnya lidah api. Yang gak datang gak ada lidahnya. Bapak Ibu Saudara, lebih baik satu hari itu sungguhan ternyata. Ke gereja memang harus bayar harga. Dan ada sesuatu di gereja yang kita gak bisa dapatkan sendirian. Ada berkat yang Tuhan tidak cairkan dalam kehidupan kita, kecuali kalau kita menghargai rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan itu, Tuhan tidak pernah berhutang budi dengan mereka, kepada mereka yang pergi ke gereja. Sekalipun harus bayar harga, Tuhan tidak pernah berhutang sama siapa-siapa. Coba sekarang kita lihat Tuhan itu siapa dulu ya, ayat 9. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Tuhan disebut dengan ya Tuhan Allah semesta alam, bahasa Inggrisnya the Lord of Hosts. The Lord of Hosts itu bukan yang jadi host siapa, host pastor misalnya. Siapa ya hostnya atau tuan rumah? Bukan. Host di sini bukan bicara tentang tuan rumah. The Lord of Hosts di situ bahasa aslinya adalah the Lord of huge armies. Tuhan punya segalanya. Tuhan yang adalah Allah atas tentara terbesar di seluruh ciptaannya. Arti kata Allah semesta alam itu bukan pencipta. Iya, karena dia yang menciptakan, dia yang punya semua. Bumi dan seisinya, langit dan semuanya itu milik Allah. Tapi yang disebut Tuhan Allah semesta alam, Bani Korah yang menulis Mazmur 84, memanggil dia sebagai engkau yang punya bala tentara terbesar dan terbanyak di sejagat raya. Tuhan itu konglomerat. Makanya itu dari konglomerat dia mau melarat. Dia mau dilahirkan di palungan itu luar biasa. Makanya dia lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita gak punya apa-apa, kita tinggal di mana yang ala kadarnya, ya lumrah lah. Karena memang kita tidak bisa. Kalau Tuhan itu dari atas sono turun ke bawah. Itu yang membuatnya mulia dan berbeda. Biasanya orang itu kalau diangkatnya gak seberapa itu nanti bisa sombongnya setengah mati. Tuhan itu dari tempat maha tinggi loh merendahkan hati. Mengambil rupa seorang hamba. Makanya orang Kristen gak bisa sombong. Kenapa? Itu bukan DNA kita. Kita ini lahirannya Yesus. Like father, like son. Buah siapa? Buah ya jatuh gak jauh dari pohonnya lah. Makanya kita gak boleh sombong. Fasilitas juga tidak boleh membuat kita jadi bermegah. Fasilitas itu hanyalah alat. Jangan lupa tujuannya. Tujuannya adalah jiwa-jiwa. Kita dikasih gedung ini bukan supaya kita nyaman. Kita dikasih gedung ini supaya kita memenangkan jiwa. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Ya Tuhan Allah semesta alam. Tuhan itu besar. Dia yang punya bala tentara terbesar dan terhebat. Dengarkanlah doaku. Karena Tuhan itu kayak begitu mulianya. Masa sih Tuhan akan berutang sama siapa-siapa? Saya itu orangnya sungkanan sebenarnya. Saya itu gak suka merepotkan. Dahulu kala apapun saya lakukan sendiri. Tapi saya tahu itu akhirnya ujungnya kurang efisiensi. Kalau semua saya sendiri nanti yang penting-penting gak bisa saya lakukan. Saya itu paling sungkan. Misalnya kalau saya suruh siapa ya. Misalnya kalau saya suruh siapa ngambilin apa gitu atau apa. Dan kalau saya tahu orang itu gak pengangguran. Saya biasanya ingin membalas budinya. Karena itu kami kalau dilayani, meskipun itu sudah jadi tugasnya, meskipun sudah ada di sana itu tipsnya berapa, misalnya berapa persen, tapi kalau orang itu melayani dengan sungguh-sungguh kami nggak bisa, enggak. Meskipun semua sudah masuk di situ, kami pasti kasih dia tips lebih. Karena kami nggak kekurangan, tidak kaya raya, tapi hatinya Tuhan itu kaya memberi. Nggak mungkin lah. Meskipun orang itu sudah menjadi job deskripsi, dia harus melayani. Tapi kalau orang itu melayani, saya pasti minimal terima kasih. Dan kalau di dunia luar sana misalnya imbalannya adalah uang. Karena orang itu perlu nanti punya biaya angkutan umum untuk pulang ke rumahnya. Saya pasti akan hargai. Saya pasti tips dia. Terima kasih. Loh Pak, sudah Pak. Kadang-kadang ada orang yang baik sekali ya. Enggak Pak, sudah Pak, itu sudah termasuk. Enggak Pak, enggak apa-apa.
Gak apa-apa, terima kasih. Terima kasih. Saya pasti lakukan itu. Kenapa? Karena saya gak tegaan. Bagi dia itu mungkin berarti luar biasa. Bagi kita, mungkin setiap orang kan punya kemampuan berbeda-beda. Setiap gunung ada gunung lebih tinggi soalnya. Jadi jangan merendahkan siapa-siapa dan jangan tinggi hati. Gak ada di antara kita yang maha tinggi, hanya Tuhan. Di bawah kita ada orang yang tidak seberuntung kita. Di atas kita ada orang yang kita gak seberuntung dia. Tapi saya aja orang tanggung kita-kita ini loh. Kalau hati kita penuh Yesus saja gak tegaan. Aku lebih fortunate, mungkin aku lebih beruntung dalam konteks ini dari hidup orang ini. Mungkin aku gak perlu kerja sekeras dia misalnya. Kalau dia gimana sama aku, saya gak mungkin biarkan dia tangan hampa. Saya pasti akan titipkan sesuatu di tangannya. Dan berkata terima kasih ya. Gak usah Pak, tolong diterima. Thank you. Thank you. Kalau gak gitu pulang saya gak bisa tidur loh. Bisa kepikiran terus orang itu gimana tadi ya, kok cuman gua kasih segitu ya. Bisa gak? Bisa kepikiran. Coba bayangkan Tuhan. Masa kita dalam kesibukan luar biasa, kita bisa sisihkan waktu, bukan waktu sisa, tapi waktu terbaik itu doa saat teduh pribadi. Masa Tuhan tidak akan tips Anda? Masa Tuhan bisa tidur dan terlelap dan berkata, hahaha selayaknya wong dia aku selamatkan dengan darah. Ya harus datang menyembah lah. Nolah, sekalipun Tuhan berhak, sekalipun itu sudah termasuk di dalam persentasi kita bayar, misalnya sudah termasuklah di dalam harga. Nggak mungkinlah Tuhan itu tega. Tidak ada orang mencari Tuhan kembali sia-sia, itu sungguhan Ibrani 11. Bahwa Allah memberi upah pada barang siapa yang mencari dia. Bukan karena kita layak dapat upah. Jangan pernah kita bekerja demi upah. Mau dikasih upah apa sih, kita ini nggak jadi masuk neraka. Harusnya sudah super terima kasih kepadanya. Tapi dari sisi Tuhan tidak akan membiarkanmu pergi tanpa upahmu. Sudah pasti. Sadari Bapak Ibu Saudara, Tuhan tukung lumrah. Saya tidak bicara merujuk dan menunjuk. Saya tidak mengacu kepada harta duniawi. Saya bicara tentang seorang pribadi yang punya segala sesuatu. Dan dia tidak berhutang kepada siapa-siapa. Dan dia tidak membutuhkan Anda dan saya. Bayangin kalau kita datang ke gereja dengan sikap hati yang benar. Datang tidak terlambat. Datang mempersiapkan diri, maka malahan datang early. Duduk manis. Masa mata Tuhan tidak menjelajah dan melihatnya 2 tawarik? Mata Tuhan menjelajah seluruh dunia, lihat orang-orang yang punya sikap hati sungguh. Masa Tuhan akan biarkan Anda? Gak mungkin tidak. Orang itu keluar dari sini akan bertumbuh imannya 100 kali ganda. Saya gak bicara tentang harta dunia sekali lagi. Ini bukan gospel prosperity atau bukan Injil kemakmuran. Saya bicara pasti kapasitas hatimu akan melonjak-lonjak. Kalau Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, coba bayangin. Masa kalau kita itu datang ke gereja, sungguh-sungguh dengarkan, kita mempersiapkan diri. Apa yang kita taburkan, tidak asal-asalan. Saya ngomong gini bukan soal persembahan, tapi apapun yang kita persembahkan, kita berikan semua pada Tuhan. Masa Tuhan tidak masiku? Masa Tuhan tidak terharu dan berkata, wow. Ketika Tuhan berkata, malaikat, curahkan berkat. Bawa itu dari tangga Yakub. Naik turunnya, naik. Jangan lupa turun, bawa turun sesuatu. Nih untuk anakku, kamu bawa. Hai Gabriel, hai Mikael, hai utusan-utusan Allah, hai roh-roh pelayan yang melayani umat Tuhan. Malaikat pergi ke sana. Mungkin malaikatnya ada satu, ini hanyalah drama, ini hanyalah perumpamaan, imajinasi. Malaikatnya berkata, gak usah Tuhan. Mereka gak layak diberkati, aku tahu. Gak usah Tuhan, mereka berutang budi. Ya saya ngerti. Tuhan, sorry ya melancangi. Mereka ini loh, sudah sepatutnya lah melayani Tuhan. Apa sih yang mereka bisa kembalikan? Ya saya ngerti. Tetap kamu turun ya, berkati mereka. Bukan karena mereka layak untuk dapat berkat. Tapi karena aku adalah Allah yang tidak mau hutang sama siapa-siapa. Aku akan memberi upah kepada barang siapa yang mencari aku dan beribadah. Ada upah ibadah, tahukah Anda? Gak mungkin Tuhan itu biarkan kita tangan hampa. Itu sungguhan. Bukan dari sisi kita yang layak menerimanya. Dari sisi sifatnya Tuhan, 30 tahun saya kenal Yesus. Belum cukup lama bagi sebagian Anda mungkin kalau dibanding sebagian orang yang lebih lama lagi. Tapi saya sudah hafal sifat Tuhan. Tuhan itu gak usah disuruh. Tuhan tahu bagaimana memberkati umatnya yang sungguh-sungguh. Tuhan tahu itu. Ya Tuhan Allah semesta alam.
dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Bapak Ibu Saudara, saya merasa kata Allah Yakub di sini interesting sekali. Ini kan Bani Korah, apa hubungannya sama Yakub? Ya ada lah ya, itu keturunan Yakub, orang Israel nih. Tapi dia menunjuk ke Allah Yakub. Nanti dia akan bilang nanti di ayat-ayat berikutnya, lebih baik 1 hari di pelataranmu. Saya jadi ingat bahwa Yakub bergulat dengan Tuhan semalam-malaman. Saya ingin mengajarkan kepada Anda suatu kebenaran dan pewahyuan. Bahwa dalam hadirat Allah, itu ada nilai tukar yang tidak kelihatan. Misalnya currency atau misalnya nilai tukar dolar dan rupiah. Nggak tahu, kemarin terakhir $1 USD itu sama dengan berapa rupiah ya? 15.000 sekian. Betul ya? Ya naik turun 14.9, 15.0. Ada nilai tukar. Kalau anak kecil pasti disuruh milih. Misalnya mereka yang baru ngerti matematika, yang kanak-kanak rohani nih ceritanya. Dikasih 1 lembaran di sini, $1, tulisannya 1, dan 2.000. Anak kecil yang nggak mengerti ekonomi dunia pasti pilih yang lebih banyak. 2.000. Padahal $1-nya 15.000 yang tidak dimengerti. Kanak rohani juga sama. Mereka melihat doa. Kita bisa melihat doa. Buang-buang waktu. Melihat doa itu enggak nafsu. Karena hitungannya bukan ribu. Hitungannya satuan. Aku datang ke gereja, buang 2 jam. Time is money, my friend. Waktu adalah uang. Karena kanak-kanak rohani akan menilai segala sesuatu secara jasmani. Yang nampak kelihatan ibadah itu sia-sia. Saya datang ke gereja dapat apa? Saya berdoa emangnya itu selesaikan masalah saya? Emangnya kalau saya memuji menyembah Tuhan itu tiba-tiba semua masalah saya pergi? Kanak-kanak rohani menilai segala sesuatu dengan satuan yang mereka lihat. Yang mereka tidak lihat adalah Tuhan semesta alam, yaitu sifat. Mereka tidak lihat sifatnya Tuhan. Mereka tidak lihat. Bani Korah tahu, hai Allah Yakub, 1 hari di pelataranmu, gak usah masuk, gak usah dibukakan pintu, gak usah masuk rumah. Satu hari di garasinya Tuhan, lebih baik daripada 1000 hari dimanapun juga. Bani Korah melihat sesuatu. Mungkin dia ingat, dahulu kala nenek moyangnya namanya Yakub. Dia khusus bergulat dengan Tuhan semalaman. You remember that incident? Ketika dia ditemui Tuhan di seberang sana, setelah dia seberangkan semua anak-anak dan istrinya. Karena dia takut sama Esau kan mau ketemu. Dia bagi-bagi nanti baris depan siapa. Lea dulu nanti baru yang terakhir yang paling dia cinta. Dikasih ternak-ternak dulu di depan. Wah, ini orang lihainya luar biasa. Dia pakai ilmu negosiasi. Tapi bukan itu yang membuat dia berhasil. Apakah itu yang membuat Israel berhasil? Israel kalau karena ilmu negosiasinya udah mati, udah binasa dari dulu. Tapi Yakub setelah seberangkan semuanya, dia sendirian itu di situ. Lalu datanglah Tuhan bergulat dengan dia. Anda ingat? Tuhan bergumul dengan Tuhan. Kenapa dia nggak langsung aja troubleshooting? Kenapa dia nggak langsung aja ketemu sama Esau? Dipercepatkan lebih baik cepat daripada lambat. Kita kan maunya langsung selesaikan masalah kita. Ngapain sih cari Tuhan? Buat apa sih kita beribadah? Buat apa kita itu dengarkan firman Allah? Buat apa kita sujud menyembah? Tapi Yakub tidak langsung ke masalahnya. Dia tidak langsung selesaikan dengan Esau. Dia nggak langsung juga cari koneksi, cari perlindungan dengan kekuatan. Terkutuklah mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Inilah kekuatan ibadah. Janganlah kita beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Ibadah itu harus dengan iman. Percaya bahwa setiap waktu yang kita luangkan dalam ibadah kita tidak akan kembali sia-sia. Katakan amin dulu. Itulah kekuatan ibadah. Kekuatan ibadah itu pada faith. Katakan faith, katakan iman. Iman. Saya ajarkan iman di sini. Kalau Anda tidak akan mengerti harapan apa yang terkandung dalam sebuah ibadah seperti dalam gereja. Buat apa kita CG? Buat apa saya melayani? Ada sesuatu yang mungkin kita lupakan ayat ini. Bahwa sebenarnya waktu kita lakukan itu seolah-olah kan kita, kalau kita melayani orang lain apalagi lebih lemah itu kan seolah-olah memiutangi Allah.
Kalau kita memiutangi orang miskin, jangan minta kembali. Jangan minta kembali. Tapi kalau kita memiutangi Allah, percayalah Allah tidak berutang sama siapa-siapa. Jangan lupa kalau kita memiutangi Allah itu orang yang paling beruntung begitu. Saya tidak berkata bahwa kita setiap kali kita melayani itu selalu punya motivasi tersembunyi, enggak ya, harus tulus sama Yesus. Tapi saya ajarkan di sini bahwa Allahku tidak akan pernah sia-siakan waktumu. Yakub bergulat dengan malaikat. Malaikat itu dengan M huruf besar karena waktu Yakub nanti bersujud menyembah, dia terima penyembahan itu bukan malaikat, itu Yesus Kristus di perjanjian lama. Dia luangkan semalam kan, itu kayak doa semalam suntuk. Tapi gara-gara itu Yakub mengalami kemenangan seumur hidup. Seolah-olah tiap jam itu diganti tiap tahun. Nilai tukarnya seperti $1 sama dengan 15.000. Ada perbedaan currency. Bapak ibu saudara, Yakub semalaman gulat dengan Tuhan. Dia dapat satu gelar dari Kristus. Mulai hari ini kamu adalah Israel. Karena kamu bergelut lawan Allah. Dan kamu menang. Sorry Yakub, jangan GR dulu. Bukan kamu menang, tapi Tuhan ngalah. Semalaman Tuhan ambil waktunya untuk bergelut dengan dia. Bergumul dengan Tuhan. Kalau hari ini dalam doa, dalam puasa. Setelah itu Tuhan kembalikan seumur hidupnya. Turun-temurun Israel diberkati. Coba bayangkan. That's my God. That's the God of Israel. Itulah Allahnya Yakub. Saya cerita-cerita gini, jangan ngomong ke Tuhan ya. Kalau saya kasih bocoran. Karena kalau benih ini jatuh ke hati orang yang kurang tulus, akan mencoba memanipulasi Kristus. Saya baru ngerti-ngerti gini tuh nanti-nanti. Dulu saya pokoknya tulus saja, tapi sekarang sebagai pengajar umat, saya harus memberitahukan segala rahasia. Ini rahasia iman yang saya harus jabarkan. Bahwa Anda di dalam gereja, di dalam pelayanan, bahkan ketika Anda saat teduh dan doa sendiri di rumah, tiap menitmu itu Anda tidak hitung. Karena kalau orang itu sungguh-sungguh sama Tuhan, dia nggak akan terus lihat jam. Tetapi Tuhan akan menghitungnya, karena Tuhan tahu Anda sibuk. Tuhan tahu anakmu 4. Tuhan tahu korah-korah masih belum selesai. Tuhan tahu masih harus belanja. Tuhan tahu kalau Anda bersujud di kakinya, Tuhannya yang tidak tega. Itulah di belakang kalimat lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Yang nulis ini kenal Allahnya, Tuhan semesta alam. Dia tahu bahwa waktu yang dia luangkan di dalam rumah Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lalu dia lanjut lagi. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik dalam bahasa Inggrisnya jadi doorkeeper. Ini bukan goalkeeper ya, kalau goalkeeper itu yang kesebelasan itu sepak bola. Ini doorkeeper. Lebih baik aku jadi penjaga pintu di gereja yang bukain pintu untuk jemaat, katakan shalom-shalom begitu. Lebih baik aku jadi doorkeepermu daripada aku jadi apapun juga di dunia ini. Doorkeeper itu punya satu sifat. Penjaga pintu di rumah Allah atau di ambang pintu rumah Allahku, itu mereka punya satu karakteristik. First in, last out. Maksudnya apa? Mereka yang datang lebih pagi, buka pintu satu-satu. Setelah jemaat semuanya pulang, mereka yang terakhir kunci pintu satu-satu. Orang ini memiutangi Tuhan. Dahsyat enggak? Terlebih diberkati memberi daripada menerima, itulah upah pelayanan. Orang ini berkata, Tuhan aku gak keberatan, aku mau memiutangi Tuhan. Allah semesta alam. Bukan supaya masuk sorga, kita gak bisa masuk sorga karena sosial amal. Karena amal sosial kita gak bisa. Tapi saya tuh suka, misalnya ya Bapak Ibu Saudara ya dalam hidup ini, kalau saya melihat ada seorang sedih ya. Orang sedih gak ada orang yang perhatikan ya. Saya suka ulurkan tangan, hibur dia. Lalu setelah itu, saya ngomong sama Tuhan, suatu hari kalau giliran aku sedih, Tuhan ingat aku ya. I love it. Gak apa-apa, menurut saya tetap tulus itu.
dan tetap diterima sebagai persembahan yang harum oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu kekhawatiran kita, bahwa kita tahu suatu hari roda bisa berputar ke bawah. Kita nggak selalu di arus atas loh. Kuasa ibadah itu adalah mengerti yang namanya investasi rohani. Makanya itu, kalau saya lagi mengulurkan tangan saya pada orang yang lagi sengsara, kasihan dia, semua orang tolak dia, saya belajar mengulurkan tangan dan menerima, baru kemudian mengubahkan dia. Lalu saya ngomong sama Tuhan, suatu hari, kalau giliran keturunanku yang butuh uluranmu, ingatlah Tuhan, bahwa hari ini Bapaknya lakukan ini. Ingatlah ya Bapak. Tuhan itu terima loh. Saya suka sekali menolong orang. Karena saya tahu saya hanya manusia. Bapak Ibu Saudara, ibadah itu di situ. Tahu bahwa apa yang kita persembahkan untuk Tuhan, apalagi di dalam rumahnya, itu semuanya tidak akan kembali sia-sia. Tuhan akan mengingat. Misalnya doa berkat. Saya ngomong begini bukan karena sekarang saya yang melakukan doa berkat. Enggak. Ini kebiasaan saya. Waktu saya bertobat, umur 18 tahun, 31 tahun yang lalu, saya berada di sebuah gereja kecil. Gereja kecil. Ternyata tidak ada hubungannya. Orang kalau terburu-buru keluar sebelum doa berkat itu bukan gereja kecil, gereja besar. Itu cuman memang sudah menjadi kebiasaan orang aja. Bukan masalah size gerejanya. Kalau kita punya alasan lebih dibenarkan, misalnya saya mau ke susu, mau terburu-buru keluar sebelum doa berkat supaya nggak antri. Atau supaya apa? Supaya kita itu nanti nggak macet. Tapi saya dulu waktu di gereja yang ibadahnya pernah bermula 40-50 orang, nanti baru jadi lebih banyak. Orang-orang juga pulang cabut sebelum doa berkat. Saya nggak mau, meskipun saya masih bayi rohani, bukan berarti saya itu sempurna atau saya itu gimana, bukan. Cuman saya punya satu prinsip yang aneh menurut teman-teman saya. Tapi prinsip aneh itu ternyata hari ini kembali bumerang mendatangkan kebaikan. Prinsip saya dari sejak saya baby rohani adalah ini. Aku kalau di hadirat Tuhan, every second counts. Setiap detik itu berarti. Saya tidak akan korupsi 1 detik. Selagi saya bisa lebih baik 1 detik di dalam rumah Tuhan. Daripada saya lebih cepat 1 jam di luar sana. Saya nggak akan kurangi. Misalnya kalau kita itu menghargai satu film. Film itu kan film itu kan bagus ya. Dan kita udah beli karcisnya mahal-mahal. Kita itu nggak cuma mau nonton filmnya. Nonton film pasti kita mau lebih awal datang. Kita nggak mau ketinggalan permulaannya. Nggak mungkin kita mau datang itu 1/4 jalan. Kita pasti akan ngulang. Besok kita nonton lagi. Bisa marah-marah itu. Gara-gara mama sih make up lama-lama. Atau suami sama istrinya juga begitu. Lu sih lama-lama sih. Kadang-kadang bukan cuma kita mau lihat filmnya loh. Kita bahkan mau lihat reklamenya loh. Saya dulu waktu masih kecil di Surabaya sini ada satu bioskop namanya New International. Nggak tahu mungkin ada yang seusian saya tahu itu. Ya. Wah, zaman-zaman yang namanya movie itu belum seperti sekarang ini. Sinema ada di mall-mall besar. Itu stand alone. Ya, itu stand alone. Wah, saya sama orang tua datang itu pokoknya kalau udah mau nonton malam itu yang namanya Philip Mantova itu bangun dulu karena tidur siang kan hari Minggu kan. Wah, ayo pak, kenapa? Wah, senang sekali, saya suka lihat reklamenya. Wah, dar. Tapi yang sekarang ngeri ya. Filmnya film kanak-kanak, reklamanya horor semua. Saya jadi maunya datang pas-pasan, tapi kalau ke gereja saya nggak mau pas-pasan. Karena setiap waktu termasuk bukan waktu show-nya mulai itu berharga buat saya. Every second saya pasti akan jaga kalau itu urusan dengan Tuhan. Dan dulu juga di New Inter itu selalu ada bonusnya. Jadi lucu. Kalau kita datang pagi itu nggak tahu kenapa itu sudah kong kali kong atau apa di belakang. Pokoknya kita mesti dapat piring, dapat sabun. Zaman dulu ya, sungguhan itu ada nomornya, nomor F24. Wah, saya yang paling norak. Yeay, dapat sabun, dapat piring, kita selalu dapat. Makanya datang lebih awal, itu biasanya diundi di depan. Sekarang nggak ada yang kayak gituan, zaman sekarang boring. Zaman dulu kita, yang muda-muda apalagi sekarang yang masih pelajar ini, zamannya papa mamamu dulu itu, wah kita dapat piring terus.
Makanya terus makan. Kita nggak mau ketinggalan. Saya nggak mau ketinggalan gereja. Saya datang earlier. Dari dulu gitu. Itu sifat saya. Saya di situ. Yang saya hitung itu bukan waktu ibadah. Persiapan itu. Namanya kalau orang pacaran, ayo. Kalau kita pacaran gimana? Pasti kita mau lama-lama, loh kok sudah waktunya. Ya papa mama kasih curfew jam 10 harus pulang, ayolah 5 menit aja. Kalau gitu, kalau kita nggak bisa lebih telat lain kali, saya datangnya lebih early. Nah orang kalau jatuh cinta kan gitu, itu kan kasih mula-mula. Ya kan? Kita pasti akan, nah saya punya satu prinsip yaitu, kalau doa berkat, saya yang terakhir. Amin, itu kadang-kadang saya lihat, udah amin nggak? Saya amin nggak? Saya tetap di situ. Waktu saya pergi saya bilang, Tuhan aku nggak pernah terburu-buru keluar dari hadirat-Mu. Mohon Tuhan juga tidak lambat-lambat dalam hidupku. Saya enggak ngomong tentang teman-teman, kalau nunjuk orang lain itu jahat. Saya tunjuk diri sendiri. Jikalau saya keluar cepat-cepat, silahkan Tuhan lambat-lambat. Saya hemat waktu sama Tuhan, saya akan berlama-lama sama setan. Saya lama-lama sama Tuhan, gua akan hemat sama Tuhan. Ada nilai tukarnya, pahami, currency. Suatu hari waktu saya di Ungaran, saya usir setan dalam nama Yesus karena saya pelayanan. Saya masih ingat Pastor Yohanes bersama dengan saya. Waduh itu, gak tahu kenapa zaman di tempat pelayanan Pak Yohanes kok banyak setannya. Loh kok gitu artinya? Wah ngusir setan awal, ingat-ingat yo. Kita doain orang itu berapa jam? Saya sampai capek kok. Saya gak pernah lihat dalam pelayanan kelepasan itu. Yang melayani kelepasan capek pernah lah dengar. Setannya ikut capek itu, pernah dengar gak? Pertama, ayo keluar gagap perkasaan. Nggak mau. Cewek bisa keluar suara cowoknya. Nggak mungkin lah itu kalau manusia. Nggak mau. Ngeri kan orang kesurupan. Makanya jangan jama okultisme. Jangan jama semua gaib-gaib itu. Semua superstisi, don't play lah. Jangan main-main yang gituan. Lalu kita doakan keluar. Apalagi kalau sudah ada kepahitan. Wah itu campur baur, toksik sekali. Itu chemistry yang bahaya. Keluar, nggak mau. Gagah. Keluar, nggak mau. Lalu kita tengking. 10 years later, 1 jam kemudian, masih gagah. 3 jam kemudian, yang ngusir begini, ayolah keluar. Setannya juga lelah. Wes lah, gak usah lah. Setan dan pendetanya sama-sama lelah. Lalu Roh Kudus berkata, ingat ya yuk, puasa. Saya salah. Mana ada doa kelepasan kasih roh kesadaran itu. Nah kalau orangnya gila, masa disuruh waras dulu? Lah kan gak perlu Tuhan. Kita yang waraskan. Saya sadarkan, untungnya Tuhan dengar doa saya. Kasih kesadaran. Lalu saya bilang sama pasien itu, saya bilang, kamu puasa, Tuhan suruh kamu puasa. Saya dengar kata puasa. Jenis ini gak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Oke. Lalu saya gak pernah lihat dia di gereja lagi. Ya gak bisa lah, kalau dia bisa puasa masa kesurupan. Kalau dia bisa sungguh-sungguh sama Tuhan masa kesurupan. Waktu setelah orang itu pergi, zaman dulu belum ada HP. Setelah pergi saya gak punya kontaknya. Tuhan tegur saya mentah-mentah. Yang puasa itu kamu. Aku. Ngerti aku yang puasa saya Pak. Dokternya bukan pasiennya. Tobat-tobat saya Pak, tobat-tobat. Saya berkata, ya Tuhan, ampuni aku, semoga ketemu dia lagi. Lalu saya ajak Pastor Yohanes dan semua murid-murid saya di sana, kita puasa, kita doa. Lu pilih, mau cepet bentar sama Tuhan atau lama sama setan? Atau kita mau lama sama Tuhan, puasa mencari wajah Tuhan tapi cepet sama setan. Mau yang mana? Mau masalah kita itu troubleshootingnya akan lekas, gak tentu keluar dari masalah tapi ada kemuliaan dan penyertaan, atau ya sudah sebentar aja sama Tuhan. Ibadah asal-asalan, tapi nanti sungguh-sungguh ya selesaikan masalahmu yang gak akan pernah selesai di tanganmu. Mau yang mana? Nilai tukarnya. Mau mana? Which currency? Kalau currency sih saya pilih rupiah. Nah, ya kan? Karena cinta bangsa. Tapi kalau ini bicara tentang sehari dengan Tuhan atau 1000 di tempat lain, saya pilih sehari dengan Tuhan. Saya pilih sehari di pelataran. Saya pilih sehari. Sungguhan kan? Kita puasa kan? Wah, puasa luar biasa. Saya nggak berani lihat wajahnya Pastor Yohanes waktu kita lagi puasa. Karena setiap kali lihat wajah Pastor Yohanes, mau tak makan, lapar saya. Setelah kita puasa sekian lama, saya ketemu sama orang itu lagi suatu hari di salah satu pertemuan JG. Ketemu lagi orangnya. Langsung saya datangin dia dan berkata, dalam nama Yesus, orang itu
terpental berapa meter. Oleh kekuatan, bukan suara saya, kekuatan Tuhan sekarang di dalam diri saya. Cuman itu doang. Satu kata, setannya semuanya lepas. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mending 1 detik sama setan. Daripada 1000 hari sama dia. Mendingan saya 1 hari sama Tuhan. Ibadah hari Minggu, setiap menit dan detiknya akan mewarnai Senin sampai Sabtu. You believe it or not? Sama dengan saat teduh saya waktu saya pribadi bersujud di bawah kaki Tuhan setiap hari. Itu mewarnai 23 jam sisanya. Saya nggak berdoa hanya 1 jam, tapi supaya sebagai ilustrasi aja, anggaplah saya berdoa 1 jam karena Yesus berkata, tidak sanggupkah kau berdoa, berjaga-jaga 1 jam saja? 1 jamku itu akan mewarnai dan menentukan 23 jam sisanya. Saya mendingan 1 jam dengan Tuhan tidak diganggu dan konsentrasi penuh. 23 jam saya akan berjalan dalam penyertaan. Daripada 1 jam saya tidak bisa fokus dengan Yesus. 23 jam saya juga tidak bisa fokus apa-apa. You choose lah. Makanya itu saya tidak pernah mau keluar sebelum doa berkat. Amin, keluar dulu. Baru. Karena saya ngomong sama Tuhan, remember me. Remember me. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harus ajarkan Pumpung sekarang kita lagi resmikan gedung ini bersama-sama maupun dalam doa ibadah. Saya ingin memberikan makna kepada setiap aktivitas rohani yang kita lakukan. Ya, jadi saya berdoa di dalam nama Yesus supaya Anda semua mengerti bahwa setiap liturgi di dalam ibadah itu semuanya dilakukan bukan untuk tele-tele. Semua dilakukan itu sebagai latihan iman. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang mengasihi. Ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ayat 12 saya kasih penjelasan sedikit, lalu saya kasih summary atau saya kasih rangkumannya. Di ayat 12 dikatakan Tuhan itu adalah matahari dan perisai. Tuhan adalah matahari. Matahari bicara tentang hari yang cerah, cerahnya hari ini. Tuhan tetap adalah menjadi Tuhan kita di masa-masa hidup kita mengalami kenyamanan. Di masa-masa cerah, tetap Tuhan jadi Tuhannya. Jangan pernah lupa Tuhan ketika Anda diberkati, ketika Anda diangkat. Banyak orang berkata, musuh terbesar manusia itu penderitaan. Bukan. Kadang-kadang berkat adalah musuh kita. Kalau itu membuat kita lupa pada Tuhan. Jangan lupa, He is your son. Behind that light, di balik terang yang kita nikmati itu, ada seseorang yang menerangi. Jangan lupa Tuhan, tapi Tuhan juga adalah perisai. Dia bukan hanya matahari, tapi dia adalah perisai. Tuhan adalah Tuhan waktu kita senang. Dan Tuhan adalah perlindungan di hari-hari kita susah. Tuhan adalah perisai. Makanya itu, saya tidak pernah mau putus ibadah. Orang biasanya putus ibadah sama Tuhan. Izinkan saya bicara ini, ibadah itu ada beberapa prakteknya secara pribadi. Tapi ibadah itu juga korporat. Rumah Tuhan, karena sebenarnya Mazmur 84 itu, mereka akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion ayat sebelumnya. Ini sama sekali nggak bicara tentang personal devotion loh. Mazmur 84 itu adalah corporate devotion. Mazmur 84 ini bicara dalam konteks perjanjian baru hari ini itu bergereja, bukan individu. Ya, tapi saya juga kasih arti individualnya. Saya tahukah Anda kalau Anda dan saya itu beribadah, kadang-kadang yang membuat kita itu susah untuk beribadah sama Tuhan, dan khususnya di gereja gini adalah di hari susah. Di hari susah banyak orang Kristen gagal menjadikan dia perisai. Kita mendingan mundur dari Kristus. No, justru ketika Anda bermasalah, Anda butuh gereja. Justru ketika Anda bermasalah, Anda butuh Tuhan. Tapi ternyata ada pula orang yang dulunya sungguh-sungguh melayani, tapi sekarang tidak. Karena diberkati oleh Tuhan. Tahukah, bukan penyakit yang menjauhkan kita dari Tuhan, kadang-kadang juga mujizat. 10 orang kusta, 9 tidak kembali. Mereka ngalami sembuh. Sembuhnya nggak main-main lagi. Sembuhnya dari kusta yang tidak tersembuhkan. Tapi siapa bisa menggaransi dan menjamin bahwa berkat itu mendekatkan kita kepadanya. Dekat tidak itu komitmen sama Tuhan. Saya tidak mau putus ibadah. Gereja, saya juga tidak mau
Dari 7 hari cuman sekali, plus CG-nya cuman 2. Saya ibadah tadi sudah mulai matematika. 1 tahun 365 hari. Kalau CG kita seminggu sekali, itu kan pengembalaan ya kan. Ibadah perayaan seperti ini seminggu sekali. 2 kali seminggu. 1 tahun ada 52 minggu, cuman 104 peluru. 365 hari, cuman 104 ibadah. Coba bayangkan. How you must be sungguh-sungguh nih, campur baur sekalian bahasanya. Kalau kita 365 hari setahun, kita itu bisa ibadah 784 kali. Ya monggo silahkan asal-asalan. 365 hari. Tuhan itu selalu minoritas waktunya. Tuhan gak suruh kita doa 23 jam sehari lalu bekerja bekerja sejam. Enggak. Saat itu pribadi itu minoritas. Waktu itu jangan ditawar lagi. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga sejam saja, kata Tuhan. Tuhan itu gak nuntut lebih kok. Tuhan itu tahu diri. Ibadah juga Tuhan gak berkata, maka engkau harus beribadah Senin sampai Sabtu. Bekerjalah hari Minggu. Hari Sabat itu cuma sekali, hari ke-7 dari 7 hari. Coba bayangkan. Kita itu gak akan pernah overdosis Tuhan. Jadi kalau kita pumpung lagi ketemu bukan kemahadiran, tapi kalau kita ketemu secara sengaja di rumah Allah, yang sungguh benar. Setiap menitnya itu barang langka. Emas itu kenapa mahal? Karena langka. Yang menikah semuanya mau pakai cincin kawin. Seluruh dunia perlu itu perhiasan, tapi emas ya sudah segitu, sudah terbatas di bumi. Waktumu dengan Tuhan itu langka, hargailah setiap detiknya, setiap menitnya. Dari 365 hari cuma 104 ibadah, itu pun 52-nya CG setiap minggu. Saya akan hargai setengah mati, lebih baik 1 hari, itu berarti ada perbandingan di sana. Banyak orang berhenti ibadah karena gagal menjadikan Tuhan perisai di masa bahaya. Waktu dia mengalami masa susah, dia malah mundur dari Tuhan, itu salah. Tapi juga ada orang yang mundur dari Tuhan gara-gara sudah diberkati dan diangkat olehnya. Mereka lupa menjadikan Tuhan matahari. Mereka terlalu menikmati sinarnya. Sunbathing terus, lupa pada sang suryanya. Bapak ibu saudara, ibadah itu mesti komitmen. Saya sarankan secara praktis kalau Anda kebaktian, pilih 1 jam ibadah. Karena disiplin itu susah. Saya dulu pernah sekali nge-flow kalau mau olahraga. Saya mau olahraganya itu gampang lah. Pokoknya, ini main pokoknya itu bahaya. Pokoknya seminggu saya 2 kali nge-gym. Ternyata setelah saya menoleh ke belakang setelah berapa bulan, nggak pernah nge-gym. Jadi saya membuat satu keputusan, saya masih ingat waktu zaman-zaman pandemi itu saat teduh bersama Rabu dan Sabtu masih 2 kali. Pokoknya saya punya janjian dengan diri saya sendiri, pokoknya sebelum saya saat teduh, berapa jam sebelumnya, saya olahraga dulu. Nah, sudah jelas Rabu dan Sabtu. Nggak bolong saya. Nggak bolong. Ada patokannya. Lebih baik kalau Anda mau disiplin apapun juga, itu ada set sesuatu yang fix. Saran saya, ini demi pertumbuhan Anda supaya tidak, bayangin kalau orang, supaya pertumbuhannya itu seimbang, supaya pertumbuhannya itu bagus. Amin Bapak Ibu Saudara, anak juga sama, lebih baik punya patronnya. Kalau anak enggak punya patronnya, itu bahaya. Gampang lah, Dek, pokoknya lu les ya setiap minggu pastikan ada. Nanti akan gak pernah belajar sungguhan. Itulah sebabnya jadikan Tuhan matahari dan perisai. Siang, malam, pagi, petang, baik tidak baik waktunya. Kita tetap harus komitmen. Ia tidak menahan kebaikan. Terakhir ini ya, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Tujuan akhir dari ibadah itu sebenarnya adalah supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Ia tidak menahan kebaikan, tapi dia tidak memaksakan kebaikannya atas kita. Kata ia tidak menahan kebaikan itu berarti he doesn't withhold it, but he doesn't force you to have it. Fungsi ibadah di sini, ibadah memberi kita tangan iman untuk menggapai apa yang Tuhan janjikan. Ibadah memberi kita kaki iman untuk berjalan dalam ketaatan. Berbahagialah manusia, ayat 13, yang percaya kepadamu. Itulah kuncinya ibadah. Apa yang kita alami di dalam gereja, itu akan mewarnai sisa minggu kita di rumah. 3 poin sederhana, Anda bisa foto kalau mau, jikalau mencatat terlalu lama. Lebih baik 1 hari di gereja, inilah pengertian kita. 1,
waktu yang kita habiskan di gereja tidak pernah kembali sia-sia, catat baik. Never comes back in vain. Nah, di foto ya. Sip. Bless you. Numpang. Ya. Itu dia, satu. Waktu yang kita habiskan di gereja nggak pernah kembali sia-sia. Ingat itu, catat itu. Ini juga terapkan secara individu. Karena Mazmur 84, saya nggak mau keluar konteks. Mazmur 84 itu mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka, bukan saya. Mazmur 84 ini adalah berkat korporat. Saya tidak akan ajarkan individualistisnya, tapi Anda bisa terapkan silahkan secara individu. Waktu kita doa pagi hari, cari wajah Tuhan dulu sebelum kerja, itu juga nggak akan pernah kembali sia-sia. Dua, yang terburuk dari Tuhan, catat terburuk dalam kutip ya, Tuhan nggak pernah buruk, masih lebih baik dari yang terbaik dari setan. Jadi mendingan saya beribadah, nggak dapat apa-apa, daripada saya di dunia dapat segala sesuatu. Ibadah bukan untuk dapat sesuatu. Ibadah itu untuk dekat Tuhan. Untuk dekat sama Tuhan. Lebih baik satu hari. Saya mau dekat sama Tuhan tiap hari di gereja aja nggak boleh kok. Karena saya punya panggilan bukan di dalam gereja, saya di marketplace. Kita nggak mungkin bisa siang malam pagi petang di gereja. Nggak bisa. Itu aja. Jadi saya pastikan bahwa waktu yang ada yang tersisa saya pakai untuk mendekat pada Tuhan. Yang terburuk dari Tuhan masih lebih baik dari yang terbaik. Dari setan yang terakhir, tiga, iman kita dibangun di gereja agar kita alami semua kebaikan Tuhan di hidup kita. Ya, saya itu kaget. Di setiap ibadah itu mesti ada hint atau bocoran dari Tuhan. Entah doanya hamba Tuhan itu atau firman yang dibagikan. Atau pujian saat itu biasanya yang mewarnai nanti. Yang bangun tidur, misalnya hari Minggu saya kebaktian, nanti hari Rebu saya bangun pagi. Saya menghadapi sebuah permasalahan, tiba-tiba lagu yang dinyanyikan oleh PAW-nya, kadang saya lupa liriknya, tapi dengungannya dan saya ingat kira-kira itu terus terngiang-ngiang waktu saya bangun tidur. Aneh ya. Kayaknya hari Minggu itu menurut masyarakat adalah hari ke-7. Bagi orang Kristen, hari ke-1. Ini yang sulung. 2 jam kita di gereja, misalnya 2 jam ini di gereja, itu mewarnai 1 minggu kita. Every single second itu ada nilai tukarnya. Every single action, setiap activity itu ada nilai tukarnya. Yang ini di menit berapa hanya Tuhan yang tahu, itu nanti berguna bagimu hari Sabtu. Di menit sekian itu, padahal menit loh ya, itu hari, itu berguna nanti hari Rabu. Yang ini khusus ada rema untuk hari Kamis. Saya tidak mau Anda tidak dapat sesuatu, saya ajari gimana beribadah. Karena olahraga itu terbatas sifatnya, tapi orang yang melatih dirinya ibadah, itu gunanya kekal. I hope you are blessed. Saya harap mulai hari ini Anda jadi worshiper yang paling efektif dalam mencari Tuhan. God bless you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, mari kita sengaja menyembah berapa menit tersisa. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu,
berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal, sekali lagi kita doa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, Mari kita menikmati Yesus. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. lebih baik satu hari Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Daripada 1000 hari, daripada 1000 hari di tempat lain. memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. lebih baik satu hari Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Barang siapa memperhatikan orang lemah, orang itu memiutangi Allah. Saya ingin sebagian besar jemaat mempraktekkan iman ini hari ini. Ini investasi ilahi. Sebentar saya akan memberikan altar call untuk barang siapa yang merasa lemah imannya, butuh dukungan doa. Mungkin bukan giliran Anda yang maju ke depan hari ini, tapi saya minta Anda sungguh-sungguh berdoa di belakang sana. Ulurkan tangan nanti, apalagi waktu kita berdoa dalam roh, yang sudah bisa berbahasa lidah, gunakan itu untuk saudaramu. Doa bagi orang-orang kudus, roh itu tahu. Kita berdoa. Berdoa seolah-olah kita yang kena masalah. Semoga setelah itu dengan sebuah kedipan aja, gak usah beritahu Tuhan, Tuhan maha tahu. Tuhan ngerti kok. Someday Lord, kalau giliran aku yang di roda bawah, treat me like that. May I be strengthened, biar aku dikuatkan. Boleh itu. Karena Tuhan berkata, ujilah aku. Tidakkah karena aku membuka tingkap itu untuk kamu. Bukan bicara soal uang, soal pertolongan. Amin Bapak Ibu. Dan bagi Anda yang hari ini datang ke gereja, Anda rasa susah. Apa artinya 2 jam? Di sini bedanya. Anda doa sendiri di rumah sekarang juga bisa. Tapi siapa menopang iman Anda? Nanti waktu Anda di depan, kalau Anda ada beban doa, maju nanti, jangan ragu, udah gak usah peduli kanan kiri. Bawa di sini, jangan hanya berbahasa roh, sekalipun Anda sudah bisa bahasa lidah. Ngomong pakai bahasa Indonesia, bilang apa kebutuhanmu, nyatakan semua kekhawatiranmu, kata firman Tuhan. Dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Kristus akan memelihara. Nyatakan semua keinginanmu dalam doa. Kata Paulus di Filipi. Nyatakan. Nanti Anda tidak akan sendirian. Iman Anda akan kami angkat. Kok bisa? Yang lainnya yang gak tahu masalah mereka, kita berbahasa roh saja. Itu kayak dari bawah ada tangan angkat iman mereka. Jadi nanti mereka angkat doa mereka bukan dengan iman mereka. Dengan iman kita bersama. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Dengan ini kita melakukan kehendak Allah. Saling menanggung beban kita. Giliran hari ini siapa didoakan? Giliran siapa yang mendoakan? Sekalipun nanti hamba-hamba Tuhan yang berdoa di depan, kita semua dalam roh doa akan mendoakan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalau Anda hari ini merasa lemah iman, Anda punya beban doa, beban hidup, Anda butuh didoakan, langsung maju aja, gak usah pakai tunggu, Tuhan Yesus sudah menunggumu. Lebih baik 1 hari, ada kuasa korporat 1 hari, 5 menit saja, ada efek yang berbeda kalau kita satu hati. Daripada 1000 hari di tempat lain. Jangan malu, ini kesempatanmu. Ada berkat korporat, ada urapan korporat di dalamnya. Jangan ragu. Haleluya. Terima terobosan baru dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik 1 hari, lebih baik 1 hari. 10 menit ini lebih berarti daripada 10 jam Anda doa pribadi. 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memujimu, menyembahmu, Bapak Ibu yang di depan, Anda tidak sendirian. Kami menopangmu dengan iman. Haleluya. Oh haleluya. Once again, once more. Lebih baik 1 hari. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000
dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan Yesus, dan menikmati. Are you ready, church? Kita akan topang orang-orang di depan dengan iman dan doa. Pray in the Spirit. Mari kita berdoa dalam roh. Oh, Ramaya, Ramaya, Iya, Ramaya, ulurkan tanganmu ke depan pada saudaramu dalam pergumulan. Oh, Ramaya, doa 10 menit ini lebih berkuasa daripada doa pribadi 10 jam bahkan. Mari kita sama-sama doa korporat. Doa mencurahkan berkat untuk saudara-saudaramu. Oh, Ramaya, yang di atas, kalau terlalu jauh ke maju, Anda bisa ke lorong yang di tengah. Para asyir pendoa sudah siap di sana. Di lorong itu Anda bisa keluar dari kursi Anda, didoakan di sana. Haleluya. Oramaya maralabaya se. Iya lalabaya se, lalabaya se, lalabaya maralabaya se. Haleluya, haleluya. Mara 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 maya maya maya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oramaya maralabaya maya maya maya. Sudah maralabaya se, lalabaya maralabaya se. Haleluya. Oramaya maralabaya maralabaya se. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu mujizat apa yang terjadi hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara jemaat yang maju ke depan. Anda tidak bergumul sendiri. Gereja ini menopangmu. Dan jikalau engkau sudah dikuatkan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berikan semangat untuk mereka boleh kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Siapkan diri untuk perjamuan kudus sebelum kita akhiri ibadah. Di dunia yang penuh dengan individualisme, hari ini Engkau mencelikkan mata kami untuk mengerti bahwa kami adalah tubuh Kristus. Kami tidak bisa terpisahkan seorang dengan yang lainnya. Kami saling membutuhkan. Kadang kami mendoakan, kadang didoakan. Kadang mengingatkan, kadang diingatkan. Terima kasih Tuhan untuk gereja. Berbahagialah orang yang berada di rumah Tuhan yang kekuatannya di dalam Engkau. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Tuhan, mengapa satu hari di pelataran-Mu lebih baik? Karena Engkau dan karena saudara seiman. Kami tidak pernah bergumul sendiri. Dan kami punya tujuan yang lebih tinggi. Dan
hari ini kami waktu mengambil perjamuan suci, Kau ingatkan kami bahwa kami adalah bagian dari badan itu. Kami bagian dari tubuh Kristus, kami berhenti hidup secara individualistis. Kami mulai hari ini menyerahkan hidup kami ya Tuhan di gereja ini menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan visi Allah. Mari kita angkat roti di tangan kita. 2000 tahun lalu di perjamuan terakhir Yesus berkata pada murid-muridnya, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagimu. Setiap kali engkau memakannya, ingatlah akan aku bahwa engkau telah dipanggil menjadi satu tubuh Kristus. Mari kita makan bersama dengan saudara seiman, karena iman kita sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. The Lord of hosts, you are most powerful. Tuhan Allah semesta alam, Kau yang paling berkuasa. Sejagat raya. Tentaramu besar. Kau tidak berhutang sama siapa. Namun Kau mencurahkan darahmu, menunjukkan kasih. Kau tidak wakilkan lewat malaikatmu untuk mati bagi dosa kami. Kau turun tangan sendiri, mati sendiri di kayu. For that, thank you. Kenapa kami takut bahwa Kau tidak menolong kami sekarang setelah Kau dibangkitkan? Kalau nyawa Kau tidak tahan, Tuhan tidak akan jual mahal kepada putra-putrinya. Tolonglah Tuhan umat-Mu untuk bertumbuh. Basuh dengan darah yang suci. Bagi mereka yang telah jatuh dalam dosa, beri pengampunan hari ini. Agar mereka tidak berdosa. Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Yang kumeteraikan dengan darahku. Setiap kali engkau meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita minumnya dan mengalami kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, angkat tanganmu dan just bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, Kau begitu baik. Oh terima kasih Tuhan, Kau begitu mulia. Thank you Tuhan, Kau sudah memberi kami kekuatan, kemenangan menjadi milik kami. Kami yakin, kami sepakat dengan Tuhan, kami yakin Tuhan. Hari ini kami berada di rumah Tuhan, di pelataran-Mu tidak sia-sia. Tuhan menolong umat-Nya. Tuhan bangkitkan umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Pengurapan dari Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Seperti biasanya di akhir ibadah kita akan pulang menabur, angkat amplop persembahan yang sudah di tangan. Bapak, hamba tidak berdoa untuk persembahan yang diberikan. Itu sudah dari kesadaran. Hamba berdoa untuk pekerjaan umat-Mu. Ya Tuhan Yesus, profesi mereka. Banyak orang bergumul hari-hari ini secara ekonomi. Hamba berdoa, waktu kami angkat persembahan ini, Kau ingat mereka.
Kau beri mereka pertolongan, Kau tolong mereka dalam pekerjaan. Yang tidak memperoleh pekerjaan, hamba minta satu mujizat. Hamba minta ya Tuhan supaya mereka mendapatkan pekerjaan minggu ini. Dan hamba-Mu berdoa supaya pekerjaan mereka yang lesu sekarang Tuhan bantu. Tuhan buka pintu, sesuatu terjadi kalau Tuhan yang membukanya. Tidak ada yang bisa menutupnya. I bless your work, I bless the works of God's people. In Jesus' name. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu dalam doksologi ibadah dalam doa penutup ini. Biarkan Tuhan beserta umatnya, keluar masuk-Mu diberkati, wajah Tuhan bersinar atas-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. God bless you church. Tuhan memberkati. Haleluya, ibadah sudah selesai dan saya percaya kita semua diberkati. Dan seperti yang kami alami di tempat ini juga kami begitu excited, bersuka cita karena kuasa dan kasih-Nya bekerja di dalam kehidupan kami semua. Dan kami rindu Anda juga mengalaminya. Dan untuk itu jangan pernah lewatkan setiap jam yang ada di online GMS Church. Dan saya percaya bahwa dari jam 7 pagi, jam 10, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam ada berkat-berkat yang menantikan Anda semua. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Haleluya. Dan bagi jemaat Gereja Mawar Sharon yang adalah keluarga bagi kami semua, kami rindu untuk melayani Anda. Sebab itu bagi Anda yang membutuhkan layanan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau Anda rindu untuk dibaptis, Anda rindu didoakan, dilayani, konseling dan sebagainya, Anda bisa langsung menghubungi kami melalui link gms.church/connect. Dan rekan-rekan kami akan melayani Anda semua. Haleluya. Baik, dan juga jangan lupa di Surabaya ini ada 3 lokasi Gereja Mawar Sharon. Yang pertama tentunya di GMS Rooftop Surabaya Barat, Pakuwon Mall. Dan kemudian di Surabaya Timur ada di Pakuwon City Mall. Lalu yang terakhir di GMS Selatan, Surabaya Selatan, yaitu di Maspion Convention Center. Dan Anda bisa mengikuti ibadah-ibadah tersebut ketika Anda hadir di kota Surabaya ini. Haleluya. Puji Tuhan, dan jangan berkecil hati sekalipun sementara ini Anda masih ada di kota Anda masing-masing, namun kami sangat rindu untuk Anda bisa hadir bersama dengan kami dan beribadah bersama dengan kami suatu hari nanti. Untuk itu, doakan dan nantikan bersama-sama lawatan Tuhan dari Rooftop Gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat. God bless you. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian, ganti rata dengan tarian. Kan ku angkat sekarang korban pujian, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian,